Fuji Anti Utami kini sedang dirundung banyak masalah. Selain berkonflik dengan mantan karyawannya, secara mengejutkan, Fuji juga membuat kecewa Marissa Icha. Padahal, selama ini, sosok Icha termasuk yang paling dekat dengan keluarga Fuji. Apalagi, sejak kisruh rebutan gala antara Haji Faisal dengan Dodi Sudraja, Icha termasuk pembela utama. Tapi nyatanya, kini ia kecewa. Lalu benarkah gara-gara Fuji tak datang di ulang tahun anaknya Marissa Icha? Kekecewaan Icha semakin besar karena ia termasuk yang menjadi sasaran tembak netizen. Puncak rasa kecewa diekspresikan Icha dalam postingannya di sosial media. Sementara itu di tengah problematika terutama sudah membuat Marissa Icha kecewa, Fuji justru pergi. Ia terbang ke Eropa bersama Nikita Mirzani. Tapi benarkah karena ia ingin menghindari masalah? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Heboh ekspresi kekecewaan Marissa Icha terhadap Fuji semakin panas. Icha secara panjang lebar mengekspresikan rasa kecewanya dalam sebuah postingan di sosial media. Menurut kuasa hukum Marissa Icha, awal kesedihan terjadi setelah Fuji absen dari ulang tahun putrinya. Padahal, secara khusus, Marissa Icha sudah mengundang Fuji sebelum membuat ulang tahun putrinya. Icha juga menyempatkan datang ke pesta ulang tahun Fuji, meski saat itu ia mengaku sedang tidak enak badan. Pada malam ulang tahun Fuji, Marissa Icha masih sangat yakin bahwa utinya Galaska itu akan datang pada perayaan ulang tahun putrinya. Tapi nyatanya Fuji tak muncul, bahkan tanpa kabar. Bikin acara anakku ulang tahun juga, gitu. Jadi apa? Jadi anakku ulang tahun sama kayak Fuji tanggal 3 juga. Terus bikin acara juga. Jadi tadi papa mama, Pak Faisal juga kayak ya memang sih kadang-kadang dari tahun lalu juga kayak gitu, anakku ulang tahun, Fuji ulang tahun dan berkedekatan juga kayak mau bikin pengajian gitu. Jadi kitanya tuh semuanya tuh galau buat acara atau enggak. Tapi yang pasti Fuji, Pak Faisal sama Oma Gala juga hadir juga di acaranya Aurel. Tanggapan saya kan posisinya sama Marissa Icha itu kan selain juga pengacara ya saya berteman lah, ya, berteman baik ya. Saya melihat beberapa hari ini kemarin dan lusa saya lihat bagaimana Icha diperlakukan diserang gitu oleh netizen kaitan dengan acara atau kesedihan dia ketika acara ulang tahun anaknya yang tidak dihadiri oleh yang dianggap keluarganya gitu kan. Ya namanya manusia, namanya mungkin perempuan, namanya ibu ya kan, ingin berharap ketika buat acara mungkin bisa dihadiri oleh seluruh keluarganya, teman-teman dekatnya. Itu yang saya lihat ya, namanya manusia mungkin meluapkan kekecewaannya ya dengan mungkin sekarang kan kalau kita kecewa sedikit ya tulis status lah. Nah itu yang saya lihat seperti itu. Kesedihan hati Marissa Icha yang berujung kekecewaan pada Fuji pada akhirnya sampai juga ke telinga Haji Faisal. Orang tua Fuji itu merasa sangat terkejut mendengar ada perselisihan antara putri bungsunya dengan Marissa Icha. Apalagi selama ini Icha termasuk yang paling dekat dengan keluarga Faisal. Tapi jika persoalannya karena Fuji tak datang ke pesta ulang tahun putrinya Icha, semestinya tidak perlu kecewa. Sebab
Fuji sudah diwakili oleh mamanya dan Gala. Saya nggak tahu itu ya. Nggak tahu saya. Artinya ada ungkapan kekecewaan. Saya belum baca. Nggak baca saya. Jadi saya nggak tahu saya itu. Jadi kalau kalian suruh menanggapi, apa yang mau saya tanggapi ya? Kalau bagi saya mungkin saja Uti kan akhir-akhir ini kan sibuk. Uti akhir-akhir ini sibuk. Mungkin karena kesibukannya kali dia nggak bisa hadir. Tapi Oma sama Gala sama Fran hadir di situ. Menanggapinya ya kalau dia nggak sempat ya gimana ya? Iya. Tentu satu-satunya jalan ya harus sabar kan. Kalau bagi saya kalian tanya. Ya kalau memang ada halangan sesuatu dan ada yang mewakili, bagi saya sih, ya kalau bagi saya, ya bagi orang lain saya nggak tahu. Ya kekecewaan orang kita kan nggak bisa juga mengukur. Apa betul dia kecewa, apa bagaimana kita kan nggak bisa. Puncak kekecewaan Marissa Icha terjadi setelah ia terseret-seret dalam kasus mantan karyawan Fuji. Akibatnya, di sosial media, namanya ikut menjadi bulan-bulanan. Icha mengaku sangat sedih oleh sebab putrinya ikut membaca bulian pada mamanya. Itu yang membuat Marissa Icha memutuskan untuk lebih banyak diam. Dalam postingan yang panjang, ia juga menulis kapok membantu seseorang karena endingnya justru tersakiti. Namanya mungkin dikaitkan lagi dengan sekarang permasalahan yang agak lebih melebar lagi kaitan dengan yang mantan karyawan itu dengan Fuji kan begitu kan, mantan karyawan yang mana katanya mantan karyawan itu juga menghadiri di acara ulang tahunnya anaknya Marissa Icha. Jadi itu jadi dikait-kaitkan, makanya saya sedih melihat ini kan gitu kan. Ya, artinya sebagai teman ya saya bilang ya Icha kan manggil saya abang gitu, bang gini cerita gitu. Padahal saya kan nggak tahu apa-apa, saya kan cuma merasa kan ya datang hari Jumat di acara ulang tahunnya ya berharap juga hari Sabtu kan ya bisa kumpul lagi di acara hari Sabtu, tapi nggak hadir. Ya itu bahkan terakhir kan semalam dia ngeposting udah mau off dulu lah IG. Mungkin banyak serangan, kasihan juga kan ke anaknya juga, kemana-mana ke keluarga. Karena kan selama ini kan kita tahu Icha pun bagaimana diperlakukan oleh lawannya pihak keluarga sana. Ya Icha pasang badan ya. Terlepas dari itu saya nggak bisa berkomentar banyak. Cuman kalau saya melihat aja Icha tuh bagaimana perjuangannya ya. Mungkin dia menganggap sebagaimana ini keluarga besar dia, dianggap sebagai keluarga. Tapi ketika ada acara ini ya seperti ini. Gonjang-ganjing kekecewaan Marissa Icha pada Fuji memang sangat mengejutkan. Sebab keduanya terlihat dekat sejak kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang membuat Galaska yatim piatu. Kekecewaan Icha semakin besar setelah ia ikut terbawa-bawa dalam kasus karyawan Fuji. Tapi benarkah Hai TJ yang memposting soal karyawan Fuji tak gentar melawan Fuji? Benarkah ia memiliki bukti-bukti sikap Fuji yang beda antara di depan TV dan di kehidupan nyata? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Meski kasus telat bayar gaji karyawan dianggap selesai karena Fuji telah membayarnya, tapi buntut permasalahan ini masih panjang. Hai TJ, orang yang pertama memposting soal karyawan Fuji, akhirnya angkat bicara soal teror yang dialami. Tapi ia mengaku tidak gentar untuk terus menyuarakan kenyataan bahwa Fuji tak sebaik yang terlihat. Buktinya, kepada para karyawannya, Fuji bisa bersikap kasar. Hai TJ mengaku telat bayar gaji karyawan hanya satu persoalan, sedangkan persoalan lain masih banyak. Ya, saya berani berbicara di sosial media karena mantan karyawannya itu gajinya sih
ditunda gitu ya dari tanggal 2. Terus setelah saya remein ternyata baru keluar gitu. Untuk mantan karyawannya itu kasihan banget gitu karena udah kerja di sana dimaki-maki gitu. Selama ini di dunia nyata ya, itu nggak ada yang berani speak up. Banyak yang DM saya, banyak yang kirim-kirim video mungkin, banyak yang chat-chat, bukti-bukti chat, bukti-bukti CCTV ada di file saya. Karena saya ingin kasih teguran lah buat si F, jangan terlalu begitu gitu loh. Kasihan juga untuk karyawan-karyawan yang lain. Atau mungkin untuk peringatan yang lainnya sebagai bos jangan semena-mena gitu ya. Apapun ya, kalau umpamanya ada masalah, biasalah ya, biasa. Hubungan kerja itu biasa bagi saya. Ya kadang-kadang namanya ya ada sesuatu yang kurang hasilnya sebagaimana yang diharapkan bisa. Terus kadang-kadang kita kecewa. Kita tentu ada sebab, ada akibat kan gitu ya. Tapi saya selaku orang tua, kalau seandainya mau ya seharusnya karena udah kenal, kontak saya udah selesai itu semua. Benar, Haitije siap bertanggung jawab pada yang diunggah di akun sosial media miliknya. Ia juga telah menyatakan siap menghadapi Fuji di pengadilan jika memang dirinya dilaporkan. Niatnya memberi pelajaran akan semakin melebar jika Fuji benar-benar melawan. Haitije bahkan siap mengeluarkan bukti-bukti lebih ekstrim. Apalagi ia telah mengantongi banyak bukti tentang sikap Fuji yang berbeda jika sedang tidak di depan kamera. Tujuan Haitije memposting soal gaji yang telah dibayar adalah bagian dari kritik agar Fuji berubah. Haitije juga siap membongkar semua sikap Fuji yang tidak terpuji. Banyak sih untuk itu. Ntar kalau misalkan dia nggak ada perubahan, ya saya bisa lebih dahsyat gitu untuk mengeluarkan bukti-buktinya. Mungkin salah satunya CCTV ya, CCTV dari mantan mungkin. Ada nggak? Ada di file. Yang lainnya banyak kok bukti-bukti yang dikirim ke saya lewat DM bahwa si F ini sifatnya terbanding kebalik sama yang di depan kamera gitu. Nah itu makanya disitulah miskomunikasi. Makanya saya kadang-kadang berprasangka, ada sesuatu prasangka bagi saya di situ. Kenapa kok sampai seperti itu? Dia udah kenal udah lama sama saya. Kontak aja saya. Ini Pak. Momentuannya. Saya kan turun tangan, jangankan masalah anak saya, masalah orang lain sekarang saya dihubungi, saya bantu kalau saya mampu, kalau saya sanggup. Apalagi kalau persoalan anak saya. Jadi di situ kembali lagi salah komunikasi, miskomunikasi. Kalau menurut saya kurang tepat. Tapi apakah ada niat lain? Allahu alam lah. Saya enggak juga. Hanya Tuhan yang tahu. Saya enggak bernegatif saya di situ. Tapi benarkah Haitije tidak takut? Enggak, saya tidak takut karena itu kan kenyataan gitu. Kalau misalkan untuk netizen, saya sama sekali tidak down, mental saya tidak itu karena saya dari kecil udah dibangun mentalnya sekuat mungkin sama orang tua saya. Siap. Saya sudah konsultasi juga sama beberapa acara di Jakarta. Lalu mengapa di saat sedang banyak masalah, Fuji justru memilih jalan-jalan ke luar negeri? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hai, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore di YouTube channel. Di tengah kisruh hubungannya dengan mantan karyawan, Fuji memilih pergi ke luar negeri. Ia diketahui terbang ke Eropa bersama Nikita Mirzani. Bagi Fuji, perseteruannya dengan mantan karyawan dianggap sudah selesai setelah ia melunasi kewajibannya membayar gaji. Sementara, tentang kekecewaan hati Marissa Ica, ia memilih tidak menanggapi. Aduh, no comment deh itu guys. Antusiasnya sebetulnya lebih ke berlibur bareng-bareng sih, ada Fuji juga. Aku tuh sebetulnya orangnya tuh kurang
talkative ya. Kadang-kadang kalau lagi perjalanan lebih banyak diam gitu karena ya karena suka menikmati. Cuman kalau misalkan aku ke Rome nih, pasti aku bilang Puji, aku dulu sama pacarku mantan ternyata gitu. Biar dia tahu ini romantis gitu. Kita cari pacar di sana. Puji bukan pemain sepak bola. Aku nggak tahu aku kemana, pokoknya pengen ke Eropa tapi negara apa aja aku nggak tahu. Tapi aku pengen ikut aja, aku pengen keliling dunia. Cuman nggak aku tujuin gitu kemana-mananya. First time aku ke Eropa. Memilih terbang ke Eropa adalah cara Fujianti Utami untuk meredakan kepenatan hatinya. Di saat sedang banyak problematika hidup, ia merasa membutuhkan liburan karena tidak ingin terjebak dalam rutinitas yang ruwet. Ini udah direncanain dari 2 bulan yang lalu. Dan kebetulan emang lagi ada problem, jadi alhamdulillah banget ini kayak rezeki dari Tuhan. Aku dibawa jalan-jalan biar healing gitu. Mungkin karena di sini pusing mulu, dibawa jalan-jalan sama Dokter Oki buat liburan, buat seneng-seneng. Jadi lupa sama semua masalah. Terima kasih ya dokter. Kalau manusia selagi masih dikasih nafas sama Allah pasti masih dikasih masalah. Tapi kalau Puji kan udah kuat ya, kecil-kecil cabai rawit. Jadi semua masalah kayaknya dia bisa lampaui dengan baik ya. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kalau namanya kita kalau tim itu kan kalau tim itu kan jodoh-jodohan ya, ada yang baik, ada yang nggak baik gitu kan. Ya selagi masih bisa dicari solusi dengan baik sih, masih bisa diajak musyawarah, ya lebih baik musyawarah ya udah ya. Benar. Gitu. Fujianti Utami memilih liburan ke luar negeri, sementara persoalan-persoalan di dalam negeri masih panas. Isu tentang mantan karyawannya juga belum benar-benar mereda, meski ia telah membayar kewajibannya. Sementara itu, hubungannya dengan Marissa Ica yang selama ini baik, berubah buruk sejak ia tak datang ke ulang tahun putrinya Ica. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.